Ya, jadi tidak ada akad jual beli, tidak terjadi, tetapi fee-nya 10 juta sudah masuk kepada sang perantara, sang calo tadi. Ya, bahkan bisa jadi uangnya juga sudah habis. Nah, ini solusinya bagaimana? Dulu pernah kita sampaikan tadi sekalian, di antara prinsip dalam jual beli dalam Islam itu dulu sudah kita sebutkan ada 4 hal yang jual beli bisa jadi haram. Yang pertama karena ada unsur riba. Yang kedua karena ada unsur setelah riba, kemudian berikutnya adalah misal gharar, ya, ketidakjelasan. Yang kemudian berikutnya terkait dengan ada unsur maisir, ya, ada unsur gambling. Ada unsur gambling, ada unsur judi, ada unsur apa lagi istilahnya? Ya, untung-untungan, ya, nasib-nasiban. Yang kemudian berikutnya yang tidak boleh dilupakan selain gharar juga adalah dirar. Ya, dirar itu atau darar merugikan diri kalau darar, tapi kalau dirar merugikan orang lain. Maka ada hadis yang sudah menjadi kaidah baku, la darara wala dirar. Tidak boleh kemudian kita membahayakan diri kita sendiri, tapi juga tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, kira-kira hadis kalian terkait dengan uang 10 juta tadi dari 4 ini saja dulu. Ya, dari 4 ini saja dulu. Misal kita sebut apakah pemberian 10 juta itu riba? Riba bukan, Pak? Bukan. Ya, dia tidak ada unsur ribanya. Kemudian masuk yang berikutnya, misal darar membahayakan diri dan atau merugikan diri, merugikan orang lain. Masuk tidak nih, Pak? Dia masuk merugikan penjual. Ya, karena penjual itu kan nggak dapat apa-apa. Ya, karena bisnisnya tidak jadi. Maka ketika kemudian 10 juta tadi itu diberikan, ya, dan walaupun memang disebutkan tidak ada akad. Ya, jadi ketika kemudian akadnya misal jelas, Pak, kalau tanah saya laku saya kasih sekian puluh juta. Kalau tanah saya laku saya kasih sekian persen. Ya, kemudian ketika itu 10 juta itu enggak ada kata-kata Pak, udah yang penting ini saya kasih 10 juta dulu. Misal keluar kata-kata itu. Ketika penjual itu memberi 10 juta, itu kan ada kaitan dengan dia berharap, ya, atau dia depan mata itu sudah jelas akan terjadi transaksi. Maka untuk membahagiakan perantara, membahagiakan calo tadi, ya, membahagiakan sang calo, ngasih uang duluan. Tapi tidak dibilang ini bagian daripada berapa persennya. Ya, berapa persen dari sekian nominal yang akan nanti diberi. Yang jelas calo tadi diberi duluan, ya, sebagai satu bentuk apa istilahnya, Pak? Ya, busyra, kabar gembira. Ya, sebagai sebuah ungkapan senang melalui perantara orang ini tanah saya akan dibayar. Ternyata tidak dibayar, tidak jadi, ya, transaksi itu. Maka para ulama menyatakan pertama masuk ke dalam kategori dirar. Ya, ada unsur merugikan orang lain. Dalam hal ini yang dirugikan siapa, Pak? Penjual, karena tidak dapat apa-apa dia. Ya, kemudian yang kedua, ketika riba tidak masuk dalam unsur dirar dan darar, maka juga masuk di poin berikutnya, Pak. Masuk dalam kategori gharar. Gharar itu kan sesuatu yang tidak jelas. Ini saya dikasih uang 10 juta, uang apa? Kira-kira uang apa, Pak? Kan akad awalnya ada terkait dengan tanah saya kalau laku. Ya, kalau saya tanah laku, maka akan dikasih fee. Ketika kemudian tidak laku, status uangnya uang apa, Pak? Nah, maka para ulama menyatakan uang ini tidak jelas statusnya. Ya, tidak jelas statusnya, maka dia masuk ke dalam kategori gharar, ya, tidak jelas. Maka dari dua ini paling tidak. Ya, dari kata-kata darar membahayakan diri dan dirar membahayakan orang lain. Kemudian yang kedua ada unsur ketidakjelasan yang dengan istilah gharar, yaitu sudah masuk. Maka kalau tidak ada akadnya nih, Pak, kan beda nih, Pak. Kalau gini, Pak, kalau Bapak bisa mendatangkan penjual, laku atau tidak, saya akan kasih fee. Kalau itu boleh tidak, Pak, nerima fee tadi? Kalau itu boleh. Ya, tapi ketika misal mengatakan bahwasanya nanti kalau tanah saya laku, pembeli yang Bapak bawa akan saya kasih fee. Kalau laku, berarti kalau tidak laku, kan enggak. Nah, maka para ulama menyatakan kalau tidak ada akadnya, ya, ada transaksi atau tidak. Kalau itu tidak ada akad sebelumnya, maka berlaku kaidah. Ya, kaidah terkait dengan al-ujratu bi qadri ta'am.
Ya, para ulama menyatakan bahkan sebuah kaidah dalam fikih yang kemudian upah itu sesuai selaras dengan hasil usahanya. Ya, jadi upah itu selaras dengan apa? Dengan tingkat kecapean seseorang. Ya, jadi ketika kemudian sang perantara, ya sang calo kemudian dia dengan bahasa marketingnya kemudian sampai laku, ya wajar dapat upah. Tapi kalau kemudian tidak sampai laku, transaksi tidak jadi, maka apa? Ya dikembalikan. Ya belum lagi nanti dulu pernah kita sampaikan tadi sekalian, masih ingat barangkali ya di antara jamaah yang hadir di kajian maghrib lalu, kita pernah mencontohkan seseorang beli mobil. Kata yang punya mobil, ya harga mobil saya 200 juta. Ketika kemudian yang punya mobil itu dia nggak tahu, ya dia nggak tahu kalau kemudian misal ada kerusakan, atau bahkan dulu pernah kita sampaikan yang punya mobil itu dia tahu, ya, mobil itu ada kerusakan, hanya disembunyikan. Ketika dipakai oleh pembeli, uang sudah masuk, ya pembeli pakai, ternyata di tengah jalan nih Pak, di tengah jalan misal mobil itu tabrakan. Yang harus menanggung tabrakan siapa? Pembeli. Tapi kalau kemudian terkait dengan ketika jalan, tiba-tiba mobil itu rusak, dan rusaknya parah. Ketika kemudian rusak itu parah, dan itu baru sehari, 2 hari, 3 hari, yang harus nanggung siapa? Penjual. Ya maka ada kaidah yang menyatakan al-gunmu bil gurmi. Ya, jadi al-ghurmu bil ghurmi itu terkait dengan keuntungan itu besar sedikitnya itu ditanggung sesuai dengan siapa yang menanggung resiko. Ya sehingga dulu dalam hadis kita sampaikan, ya mobil itu ketika dikembalikan kepada pemilik, kepada penjual, maka penjual harus menyerahkan uang utuh. Kalau 200 juta, kembalikan uang itu 200 juta kepada pembelinya. Kepada pembeli. Karena ketika kemudian mobil itu masuk rest area nih Pak, masuk rest area, ya kemudian ketika di rest area, pas kembali dia istirahat, dia sholat, pas kembali ke rest area mobilnya hilang. Ketika hilang yang rugi siapa? Yang nanggung siapa? Pembeli. Jadi pembeli itu dia harus menanggung nanti terkait dengan, kalau itu ada terkait dengan apa kehilangan, ya misal tiba-tiba bannya hilang. Yang lain kan pembeli, kan nggak boleh komplain ke penjual, Pak ini saya di rest area, ya padahal posisi sedang dipakai oleh pembeli tadi. Jadi harus dibedakan antara mana yang rusak, ya ketika kemudian bukan rusak bawaan, ya dengan yang kemudian rusak ketika dibawa kemudian rusak, misal bannya hilang, ada yang nyolong. Ya jadi intinya terkait dengan hal tadi, ya terkait dengan pertanyaan 10 juta itu jelas itu uangnya tidak jelas, ya uang apa, maka masuk ke dalam kategori gharar, ya gharar harus dikembalikan. Kemudian yang kedua dari sisi kerugian dan keuntungan, jelas yang dirugikan adalah ya penjual karena ternyata transaksi tidak jadi. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini sekalian, si calo tadi, ya perantara tadi kemudian mendapatkan fee 10 juta, ini jangan sampai kemudian berat hati ini, aduh gimana saya mengembalikan, ya karena tadi dengan kaidah-kaidah yang ada itu sudah merupakan ya keharusan, ya harusnya yang calo tadi mengembalikan. Sekarang gini aja Pak, anggap saja udah, ya saya akan kembalikan uang ini, hitung-hitung atau anggap saja penjual itu minjemin uang ke saya. Kan 10 juta lumayan Pak, ya untuk minjem ke orang 10 juta, ya kadang bisa jadi tidak bisa. Ini kan dengan cuma-cuma nih Pak, dengan gratis gitu ya, dengan gratis dipinjemi, tanda kutip nih, dipinjemi uang sebanyak 10 juta, anggap saja seperti itu. Ya anggap saja ini sebuah pinjaman, walaupun nanti tinggal itu teknis sifatnya, ya apakah ketika uang sudah habis dan saat itu uang tidak ada, itu kan bisa dibicarakan, bisa dengan dicicil. Atau yang kedua bisa jadi apa Pak? Udah nggak apa-apa, nggak bisa bayar hari ini, nggak bisa bayar bulan ini, tapi statusnya adalah apa Pak? Ya pinjam utang, ya statusnya utang. Kan ini banyaklah mirip. Ya kalau yang status utang itu kan seperti ada sebagian kantor, sebagian perusahaan, sebagian
lembaga pendidikan. Misal di kampus yang saya ngajar, ya di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir itu Pak, itu kuliah di situ free. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak laki dan perempuan, ini program S1 dan sedang dibuka program S2-nya, kuliah di Dewan Dakwah itu gratis. Ya, diasramakan untuk yang putri diasramakan dari semester 1 sampai semester 8. Kalau yang mahasiswa juga sama, ya diasramakan sampai semester 4, nanti ditempatkan di masjid-masjid kalau sudah di semester 5. Ya, ini biayanya free, gratis semuanya. Nah, ketika ada yang keluar, ini kan ijazah di gimana Pak? Nah, ijazah ditahan dulu. Ya, jadi ijazah aliyahnya, ijazah SMA-nya, ijazah pesantrennya ditahan. Ya, yang asli. Jadi ketika kemudian semester 4 keluar tanpa sebab, ya maka apa? Dihitung per bulan dikenakan 750.000. Lah kemudian saya tidak mampu bayar, ya sudah. Yang penting nanti statusnya adalah utang. Ya, jadi 750.000 kali sekian semester, sekian bulan, ya maka statusnya adalah utang. Mau dibayarnya kapan? Terserah. Tapi ijazah ijazah ditahan. Ada yang gitu enggak Pak? Saya lihat ada sebagian perusahaan begitu. Ada perusahaan yang dia melakukan kaderisasi perusahaan itu. Ya, jadi calon-calon karyawannya Pak, itu dikuliahkan singkat dulu. Ya, nanti kalau sudah kuliah 3 bulan, itu kemudian tapi tadi ijazahnya Pak, ijazahnya ditahan. Ya, kemudian setelah lulus disuruh kerja di perusahaan itu dan di cabang-cabangnya selama 3 tahun. Tapi enak nih Pak, disuruh kerja bukan disuruh. Ya, jadi kerja di perusahaannya, kemudian ditempatkan di cabang-cabangnya, dan itu wajib selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun, yang kemudian ketika belum 3 tahun, ini kan satu anak itu Pak, biayanya ketika 3 bulan itu 30 juta. Ya, jadi ketika kemudian Anda keluar dari perusahaan saya sebelum 3 tahun, ya maka ijazah ditahan. Tapi kalau Anda punya uang 30 juta, silahkan tebus untuk mengganti apa Pak? Biaya kuliah singkatnya tadi. Ya, tapi ini saya lihat ini termasuk bagus lah ya, karena buat orang itu kemudian punya skill, ya kemudian kerja di perusahaan itu juga tidak gratis, dia digaji, ya dapat gaji bulanan. Baik, barangkali ini hadirin sekalian terkait dengan pertanyaan ya seputar atau jawaban atas pertanyaan bagaimana status uang ya 10 juta bagi seorang perantara sementara transaksinya tidak jadi. Jadi intinya dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian, kita masuk kepada pembahasan tentang bab haramnya berdusta. Dulu Bapak Ibu sekalian di awal-awal kajian Riyadhus Shalihin, ya mungkin nanti kalau kembali ke jilid yang 1 itu masuk nanti terkait dengan bab ya setelah niat. Kemudian berikutnya terkait dengan sabar. Yang nanti berikutnya tentang jujur. Nah, jadi di bab yang ketiga dalam Riyadhus Shalihin itu ada bab kejujuran. Kalau di bab yang terakhir-akhir ini Pak, di jilid yang keempat khusus babnya tentang seputar larangan dusta. Kira-kira ada irisan tidak Pak dengan bab yang dulu yang sebelumnya? Yang mungkin tahun berapa Pak ya? Saya ngisi sejak tahun 2005 di Animah ini. Mungkin Pak Jun belum ada. Pak Jun sudah ada 2005? Oh belum ya. Jadi tahun 2005-an kita sudah membahas tentang bab seputar pentingnya jujur. Yes, pentingnya kejujuran. 2005 sekarang 2025. 20 tahun Pak. Masya Allah. Nggak terasa ya, masih ada Pak Fizlan. Ada Pak Fizlan? Oh, lagi keluar. Ya, ini nah kita ketemu lagi ya dengan bab kejujuran.